Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Jamaah kajian iftar Masjid Al Khair yang semoga dirahmati Allah. Dalam melakukan sebuah amalan, ya, ada amalan juga yang mana amalan ini tidak terlihat tapi efeknya sangat penting, ya. Bisa mengurangi kadar pahala atau bahkan membuat amalan yang kita lakukan itu bisa jadi tertolak. Amalan ini disebut sebagai niat. Niat ini memang tidak terlihat, tetapi sangat memberikan efek besar terhadap semua amalan yang kita lakukan. Ini kalau kita ibaratkan di dalam sebuah mesin, ya, mesin kendaraan bermotor, itu bisa kita ibaratkan kayak businya, ya, yang senantiasa harus kita jaga nyalanya. Bukan hanya di awal, tetapi harus selalu menyala agar kendaraan bisa berjalan sampai tujuan, sampai akhir tujuannya. Nah, begitu pula niat ini, ya. Kita di awal bulan Ramadan kita sudah niat berpuasa selama sebulan penuh. Bukan hanya puasanya aja, tapi juga kita berniat memenuhi kegiatan kita di dalam selama bulan Ramadan full dengan ibadah misalnya, ya, semampu kita. Tetapi tentu secara berkala kita juga harus memperbarui niat tersebut, ya. Ini kan kita sudah sepertiga dari bulan Ramadan. Nggih kan, Pak? 10 hari dari bulan Ramadan. Maka ya seyogyanya kita memperbarui niat kita. Kita perbarui agar kita bisa senantiasa menjaga keikhlasan dalam setiap ibadah yang kita lakukan, juga agar kita tetap bisa istiqomah dalam beribadah. Karena kebanyakan apalagi kalau di zaman sekarang, ya, ketika kita tidak punya niat yang kuat, nanti akan terjerumus yang namanya FOMO, ya, atau ikut-ikutan trennya. Karena di awal Ramadan, ya, vibe-nya terasa banget, ya. Banyak orang berbondong-bondong ke masjid, meramaikan sholat tarawih, meramaikan kajian-kajiannya juga. Tetapi di fase kedua, sepertiga yang kedua, nanti akan berkurang. Apalagi nanti yang sepertiga terakhir akan semakin berkurang. Ini tergantung keikhlasan seseorang tadi, ya, dalam melakukan sebuah amalan. Apakah murni ia mengharap rahmat Allah atau ikut-ikutan? Meskipun sebenarnya ikut-ikutan itu sebenarnya tidak apa-apa selama itu kebaikan, ya. Tapi celakanya ketika kita nggak punya pondasi yang kuat, kita akan ikut-ikutan pada hal yang mungkin itu akan maksiat. Nah, biasanya mulai pertengahan Ramadan itu nanti muncul tren misalnya kalau di tempat saya itu disebutnya mokel, ya. Orang dia memang sengaja buat konten mokel, ya. Dia nggak puasa, sengaja batalin puasanya di siang hari, padahal dia mampu untuk berpuasa.
Ini ya dosa yang akan dia dapat berlipat-lipat pada bulan Ramadan ya. Memang pahala dari sebuah amalan itu akan dilipat gandakan. Tetapi juga kita harus hati-hati karena dosa yang dilakukan pada bulan yang mulia ini juga sama, nanti akan dilipat gandakan. Tadi orang membuat konten, itu dia sengaja membatalkan puasanya itu udah dosa. Apalagi kalau dikontenkan sehingga orang melihat terus mengikuti, orang yang mengikuti perbuatannya tadi sama membuat konten juga, dia upload, diikuti orang, dan begitu seterusnya, dosanya akan dikali-kalikan dengan orang yang ngikutinya tadi. Makanya harus berhati-hati, dan juga kita niat dalam melakukan sebuah amalan ya tentu tadi ya kita harus ikhlas. Dalam sebuah hadis ya tentang niat yang diriwayatkan dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya mencari karena dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang ia tuju. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini menjelaskan bahwa setiap amalan-amalan besar itu tergantung pada niatnya. Amalan besar misalnya jihad ya, puncak Islam. Ketika niatnya keliru, maka akan tertolak amalan tersebut ya. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain ada seorang yang mujahid, ada seorang yang ahli dalam membaca Al-Quran, ada yang orang berpuasa itu masuk ke dalam neraka karena dimasukkan ke dalam neraka karena niatnya yang keliru. Seseorang tadi yang berjihad ya, dia berjihad tetapi dia niatkan agar orang memanggilnya mujahid. Orang yang pandai baca Quran, ia melakukan amalan tersebut karena agar dipanggil sebagai qori. Maka semua amalnya tadi akan sia-sia, akan terbakar karena perbuatannya tadi ya disebut riya. Dia melakukan sebuah amalan agar orang menganggapnya sebagaimana yang ia lakukan tadi, bukan mengharap ridho dan rahmat dari Allah semata. Dan setiap orang akan mendapatkan balasan dari apa yang ia niatkan ya. Ketika niat seseorang tadi bisa lurus, bisa ikhlas dalam melakukan sebuah amalan ya, suci dari segala bentuk kesyirikan ya. Kesyirikan di sini ya baik yang kecil ya seperti riya maupun yang besar, maka amalannya akan diterima. Tapi nanti juga tergantung seberapa tinggi kadar keikhlasannya. Ketika kadar keikhlasannya tinggi, maka amalannya pahala yang didapatkan maksimal. Tetapi ketika kadar keikhlasannya setengah-setengah, maka seperti itu pula pahala yang akan ia dapatkan. Di antara faedah hadis tadi ya,
hadis tentang niat itu adalah yang pertama, tidak mungkin suatu amalan itu ada kecuali sudah didahului niat. Seseorang yang melakukan suatu amalan apapun, itu nggak mungkin dia melakukan hal tersebut kalau dia tidak mendahului amalan tersebut dengan niat. Adapun jika ada amalan yang tanpa niat, maka tidak disebut amalan, seperti amalan dari orang yang tertidur dan gila. Apapun yang dilakukan orang yang gila ataupun yang ketika dia tertidur nggak sadar ya, itu tidak tertulis karena dia melakukan hal tersebut tanpa sadar. Jadi perbuatannya tadi tanpa niat apapun. Sedangkan orang yang berakal tidaklah demikian. Setiap beramal pasti sudah memiliki niat. Para ulama mengatakan seandainya berbaring pada suatu Allah berbaring bersandar pada suatu amalan tanpa niat, maka itu sama dengan berbaring pada sesuatu yang tidak dimampui. Yang selanjutnya, setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Maksud hadis ini adalah setiap orang akan memperoleh pahala dari yang ia niatkan. Kita coba perhatikan hadis berikut dari Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhu. Ia, ayah dan kakeknya termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Ma'an berkata bahwa ayahnya yaitu Yazid pernah mengeluarkan beberapa dinar dengan niatan untuk sedekah. Ayahnya meletakkan uang tersebut di sisi seseorang yang ada di masjid. Maksudnya ayahnya tersebut mewakilkan sedekah tadi untuk orang yang ada di masjid. Lalu Ma'an mengambil uang tadi, lalu ia menemui ayahnya dengan membawa uang dinar tersebut. Kemudian ayah Ma'an yaitu Yazid berkata, sedekah itu sebenarnya bukan kutujukan kepadamu. Ma'an pun mengadukan masalah tersebut kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau SAW bersabda, laka ma nawaita ya Yazid, walaka ma akhadta ya Ma'nu. Engkau dapati apa yang engkau niatkan wahai Yazid, sedangkan wahai Ma'an engkau boleh mengambil apa yang engkau dapati. Ya, tadi seorang ayah dan anak ya dari sahabat Nabi. Seorang ayahnya tadi menaruh beberapa uang ya, beberapa dinar di masjid di samping seseorang dengan niatan agar uangnya tadi disedekahkan lewat orang yang di samping uang tadi, yang ditaruh uang. Tetapi oleh anaknya Yazid yaitu Ma'an, diambil uangnya. Kemudian dia cerita ke orang tuanya bahwa uang tersebut dia ambil. Lalu anaknya mengadukan hal tersebut kepada Nabi tadi ya. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa ayahnya tadi yang menaruh uang dengan niatan bersedekah itu dapat pahalanya, pahala sedekah. Dan anaknya yang mengambil uang tadi ya udah itu nggak apa-apa. Itu jadi hak miliknya anaknya. Kemudian hadis kedua yang menjelaskan bahwa pahala seseorang tadi tergantung niatnya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, akan ada satu kelompok pasukan yang hendak menyerang Ka'bah. Kemudian setelah mereka berada di suatu tanah lapang, mereka semuanya dibenamkan ke dalam perut bumi.
dari orang pertama hingga orang yang terakhir. Aisyah berkata, saya pun bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana semuanya dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir, sedangkan di tengah-tengah mereka terdapat para pedagang serta orang-orang yang bukan termasuk golongan mereka, yakni tidak bermaksud menyerang Ka'bah. Rasulullah SAW bersabda, mereka semua akan dibenamkan dari yang pertama hingga yang terakhir, kemudian nantinya mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Ya, nanti ini kejadian di akhir zaman, nanti akan muncul seorang raja zalim di wilayah Sam yang dia nanti ketika mendengar Imam Mahdi dibaiat di Masjidil Haram, dia mengirimkan pasukannya untuk menyerang. Nah, nanti ketika sampai di sebuah wilayah, semua orang yang ada di wilayah tersebut itu ditenggelamkan. Baik yang punya niatan tadi mau nyerang Ka'bah atau enggak. Baik tadi di situ hanya ada orang yang safar ya untuk berdagang atau orang yang terpaksa. Ya tentu di antara pasukan tadi ada yang dipaksa. Itu nanti ketika dibangkitkan ya sesuai dengan niatannya. Kalau dia berniat memang mau menghancurkan Ka'bah, maka dia dibangkitkan dalam keadaan seperti itu dan akan mendapatkan balasannya. Dan sebaliknya, yang dia tidak punya niatan untuk menghancurkan Ka'bah, maka dia tidak mendapatkan siksaan karena dia tidak memiliki niat untuk menghancurkan Ka'bah tadi. Kemudian niat itu berarti berkehendak. Dan letak niat itu di dalam hati. Orang tidak bisa melihat. Tetapi tentu meskipun niat itu amalan hati, di dalam hati ya kita nggak bisa menilai niat seseorang. Tapi akan memiliki dampak dalam perbuatan. Ketika seseorang berniat bersungguh-sungguh misalnya mau berangkat ke masjid, maka dia akan melakukan persiapan. Siap bersih-bersih, memakai pakaian rapi, memakai wewangian. Tetapi berbeda kalau dari awal seseorang itu tidak berniat misalnya tadi ke masjid. Ya, mungkin dia awalnya niatnya mau main, pakai baju main misalnya, pakai kaos. Kemudian ketika dia lihat masjid, masuk waktu sholat, ya dia datang ke masjid dalam keadaan yang sama seperti itu. Ya kan berbeda. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wan niyatu mahalluha al-qalbu bittifaqil ulama fa in nawa biqalbihi wa lam yatakallam bilisanihi an-niyatu bittifaqihim. Niat itu letaknya di hati berdasarkan kesepakatan ulama. Jika seseorang berniat di hatinya tanpa ia lafadzkan dengan lisannya, maka niatnya sudah dianggap sah berdasarkan kesepakatan ulama. Ya. Niat itu letaknya di hati. Jadi ketika seseorang mau melaksanakan sesuatu tanpa mengucapkan sebuah lafadz khusus, ya, lafadz niat khusus itu sudah terhitung sebagai niat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, siapa saja yang menginginkan melakukan sesuatu, maka ia pasti telah berniat. Semisal di hadapannya disodorkan makanan, lalu ia punya keinginan untuk menyantapnya, maka ketika itu pasti ia telah menginginkannya. Ketika kita disodori makanan, kemudian kita makan, nggak mungkin kita nggak niat mau makan. Apalagi misalnya orang mau bergila ketika puasa, dia makan makanan itu sampai habis, kemudian dia bilang dia nggak niat, dia nggak sengaja.
Kan nggak mungkin. Nggak mungkin itu tanpa niat. Sepiring dihabisin di siang hari, nggak cuma sepiring, dia juga pesan juga esnya misalnya. Kan ini nggak mungkin. Oh, saya tadi nggak niat batalin puasa kok. Tetapi perbuatannya seperti itu kan nggak mungkin. Kemudian niat itu ada dua macam. Yang pertama, niat pada siapakah amalan itu ditujukan. Kemudian yang kedua, niat amalan itu sendiri. Niat jenis pertama, niat pada siapa amalan itu ditujukan, tentu seharusnya setiap amalan yang kita lakukan itu harus kita tujukan hanya mengharap ridho Allah Azza wa Jalla semata dan juga mengharapkan rahmatnya. Inilah yang disebut sebagai niat yang ikhlas. Sedangkan niat amalan itu ada dua fungsi. Fungsi pertama adalah untuk membedakan kebiasaan dan ibadah. Misalnya puasa. Puasa berarti meninggalkan makan, minum, dan pembatal lainnya. Namun terkadang seseorang meninggalkan makan dan minum karena kebiasaan tanpa ada niat mendekatkan diri kepada Allah. Terkadang pula maksudnya adalah ibadah. Oleh karena itu, kedua hal ini perlu dibedakan dengan niat. Memang puasa kita menahan lapar dan dahaga. Kita tidak makan, tidak minum dari pagi sampai sore di waktu buka. Kita harus meniati itu karena agar membedakan dengan amalan yang lain. Amalan yang lain seperti apa? Kadang orang misalnya melakukan diet ekstrim. Dia memang tidak makan, tidak minum, dan sangat membatasi makan dan minumnya, dan mungkin terkadang ya hampir mirip dengan puasa. Tetapi itu tidak berpahala karena bukan ibadah. Kemudian fungsi yang kedua adalah untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Ada ibadah yang hukumnya fardhu ain, ada yang fardhu kifayah, ada yang termasuk rawatib, ada yang niatnya witir, ada yang niatnya sekedar sholat sunnah saja. Semuanya ini dibedakan dengan niat. Antara misalnya sholat subuh dengan rakaat al-fajr sebelum subuh, ini kan sama-sama 2 rakaat dan dilaksanakan sama-sama ketika waktu fajar. Nah, yang membedakan ya niatnya. Sama-sama puasa Ramadan. Ya, puasa, sama-sama puasa. Puasa Ramadan di hari Senin dan puasa Senin di hari biasa selain Ramadan, puasa sunnah. Ini yang membedakan kan juga niatnya. Nanti pahalanya juga kan juga berbeda. Kemudian faedah yang selanjutnya, ya tadi di hadis disebutkan hijrah. Hijrah ini berarti meninggalkan, atau kalau secara istilah berpindah dari suatu negeri kafir ke negeri Islam. Hijrah ini wajib ya, bagi yang mampu, bagi umat Islam yang mampu. Dan ketika ia tidak mampu, wajib bagi umat Islam ketika ia tidak mampu menampakkan lagi syiar agamanya di negeri kafir tersebut. Ketika kita tidak bisa melakukan ibadah dengan leluasa di sebuah negeri atau sebuah lingkungan, maka kita wajib mencari lingkungan bi'ah yang kita bisa melaksanakan ibadah dengan leluasa, tidak tertekan. Nggak boleh melakukan ibadah ini dan itu. Sebagaimana Rasulullah
ketika cobaan, gangguan dan siksaan yang diberikan oleh kaum Quraisy mencapai puncaknya, maka beliau mencari negeri yang lain, tempat yang lain yang menerima dakwah beliau, yaitu di Madinah. Kemudian dalam beramal itu butuh niat yang ikhlas, karena dalam hadis tersebut amalan hijrah yang ikhlas dan amalan hijrah yang tujuannya mencapai dunia, mencari dunia. Hijrah yang pertama terpuji dan hijrah yang pertama tercela. Yang pertama itu untuk Allah dan Rasulnya, maka ia mendapatkan pahala tersebut. Kemudian kalau yang kedua itu untuk mencari dunia, duniawi, maka hanya itu saja yang dia dapatkan. Ketika seseorang bekerja, sebenarnya bekerja mencari nafkah itu kan juga ibadah. Ketika kita niat ibadah, ya selain kita bekerja mencari nafkah dapat harta, itu akan mendapat pahala. Tetapi kalau ketika kita bekerja, ya kita nggak niat apa-apa ya, karena kita anggap itu kebiasaan sehari-hari ya, bangun tidur kemudian kerja, pulang istirahat, setiap hari seperti itu ya. Yang kita dapatkan hanya kebiasaan itu, tidak dapat pahalanya. Sedangkan yang pasti kita bawa ketika meninggal itu ya pahala yang kita dapatkan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Man talabal ilma liyujariya bihil al ulama'a aw liyumariya bihi as-sufaha'a aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allahun nar." Barang siapa menuntut ilmu hanya karena ingin digelari ulama atau hanya untuk berdebat dengan orang yang bodoh supaya dianggap manusia, Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Seorang yang menuntut ilmu, padahal dalam hadis yang lain kan, man kharaja fi thalabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai ia pulang. Ya. Jadi menuntut ilmu itu kan termasuk di jalan Allah, yang berarti ya termasuk jihad yang besar sebenarnya ya, karena di antara amalan yang harus dilakukan setiap orang itu adalah melepaskan diri dari kebodohan, izalatul jahal. Kita tidak boleh mempunyai sifat qanaah ya. Qanaah ini qanaah dalam kebodohan, al qanaatu bil jahal. Tidak boleh, kita harus senantiasa menuntut ilmu. Apa yang kita tidak tahu kita cari tahu dan kita tanya. Nah, ini diantara fadilah menuntut ilmu. Tetapi ketika kita tidak bisa menjaga niat, mungkin karena misalnya kita punya IQ yang tinggi di atas rata-rata, sehingga dalam menghafal atau dalam memahami sesuatu sangat cepat, dijelaskan sekali atau bahkan sekali baca, mempelajari sendiri bisa mungkin, kemudian disalahgunakan ya tadi, agar digelari ulama atau seorang tokoh, kemudian dia mendebati orang-orang bodoh ya, itu justru akan membuat dia dimasukkan di neraka. Amalannya akan sia-sia, ilmu yang dia pelajari pun tidak dapat menyelamatkannya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan salahnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.